Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 6 Agama Katolik pelajaran 16. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Mari siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kami pun juga mengambil bagian dalam melanjutkan karya pelayanan Yesus. Maka bantulah kami dalam melanjutkan karya ini dengan rasa tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita memasuki pelajaran 16 karya pelayanan gereja. Menjadi orang Katolik, pasti kita pernah mengikuti perayaan Ekaristi, mendapatkan pembinaan iman dari guru. Pembinaan iman contohnya ikut sekolah minggu, rekat, dan perkumpulan yang lain. Dan kita juga terlibat dalam aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Mengikuti kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari 3 tugas gereja. 3 tugas pokok yang disampaikan oleh Yesus untuk selalu dilakukan oleh gereja. Apakah 3 tugas gereja? Nah, yang pertama sebagai nabi, imam, dan raja. Apa sih sebagai tugas gereja sebagai nabi, imam, dan raja? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama sebagai nabi, ya, tugas dari nabi yaitu mewartakan. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pernah berpesan kepada muridnya untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Mewartakan kerajaan Allah. Kemudian tugas ini diteruskan kepada semua umat beriman yang percaya kepada Kristus. Siapakah itu? Ya, kita semua ini yang percaya kepada Kristus. Jadi kita sebagai umat beriman ikut mewartakan kerajaan Allah dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kita mewartakan kerajaan Allah itu tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi juga dari teladan kita, tingkah laku kita yang menunjukkan, yang memancarkan atas kebaikan Allah. Tujuan dari pewartaan ini supaya Kristus itu dikenal banyak orang dan diimani segenap hati semua orang. Jadi kalau orang sudah mengenal Kristus, maka semua orang akan menjadi baik dan tidak ada terjadi tindakan-tindakan kriminal. Nah, yang kedua sebagai imam, yaitu menguduskan. Nah, kita sebagai tugas menguduskan yaitu kita semua diarahkan untuk hidup kudus, yaitu melakukan perbuatan untuk semakin rajin berdoa, rajin mengikuti misa, ikut perayaan ibadat. Iman ini bukan sekedar perayaan ibadat saja, tetapi perayaan ini mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan itu menghasilkan buah nyata dalam kehidupan kita. Para rasul juga memberikan contoh teladannya, sering berkumpul bersama, terus kemudian berdoa bersama, terus melakukan ibadat, pendalaman iman itu adalah sharing akan kitab suci. Tujuan dari pengudusan ini, kegiatan pengudusan ini agar iman kita semakin berkembang, tidak menjadi tumpul. Jadi iman kita selalu berkembang, maka kehidupan kita pun juga mengarah kepada Allah dan hidup kita menjadi damai, seperti itu. Yang ketiga sebagai raja, itu tugasnya mengembalakan. Mengembala berarti memimpin, dan pemimpin itu harusnya melayani, tidak dilayani.
Kita sebagai pemimpin harus memiliki jiwa yang sosial yang tinggi. Jadi kita pemimpin itu harus memiliki jiwa sosial, solidaritas yang tinggi, tidak egois. Selain itu juga harus memiliki sikap, itu kejujuran. Pemimpin yang jujur, rendah hati, mau berkorban pasti akan disenangi oleh banyak orang. Yesus juga mengajarkan kita selalu melayani orang yang membutuhkan. Bahkan Yesus juga mampu menyembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus juga dalam kitab suci melayani para muridnya untuk membasuh kaki. Itu bentuk pelayanan dari Yesus. Yesus adalah segala Tuhan tetapi bersikap rendah hati dan siap melayani. Nah, anak-anak, ini kita baca kitab suci tentang perintah untuk memberitakan Injil. Dalam 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dan surga di bumi. Karena itu pergilah dan jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, di sini dalam kutipan ini Yesus berpesan kepada muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Kalimat yang ada yang menunjukkan tugas mewartakan yang diberikan Yesus adalah ketika pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi ini di sini jelas bahwa Yesus memberikan pesan kepada muridnya untuk menjadikan banyak orang itu dibaptis untuk mengikuti Yesus. Nah, kita sebagai umat beriman juga ikut ambil dalam bagian tugas ini. Yang kedua, cara hidup jemaat pertama, ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, pada bacaan ini merupakan tiga tugas gereja yang menunjukkan tugas menguduskan, ya. Dalam kutipan ini di atas yang menunjukkan tugas menguduskan adalah ketika mereka bersama-sama memecah roti dan berdoa. Jadi mereka hidupnya makan bersama, terus berdoa bersama. Hal ini merupakan tugas pengudusan, yaitu ikut berdoa bersama untuk memuliakan Tuhan. Tugas itu sekarang juga dilaksanakan oleh Gereja Katolik untuk merayakan perayaan iman seperti misa, seperti melayani pengajaran iman, memberi katekese, memberi pengajaran komuni pertama, terus krisma, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lena dan mengaitkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat sekarang engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tanganku dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Nah, anak-anak, dalam bacaan ini merupakan 3 tugas gereja, bagian tugas sebagai pemimpin, yaitu melayani. Tuhan Yesus di sini mengajarkan pada murid-muridnya bahwa sebagai guru, ia dengan rendah hati melakukan membasuh kaki para muridnya. Hal itu menunjukkan sikap melayani dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, tugas melayani itu sekarang juga dilaksanakan oleh gereja. Pelayanan telah dilakukan Yesus pada panggilan-panggilan gereja. Gereja menampakkan pelayanan dari kehidupannya. Jadi gereja juga melakukan hal yang sama. Gereja melayani pengembalaan ini dengan dia membantu orang-orang yang kesusahan, membantu korban bencana, juga menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Nah, anak-anak, pembelajaran ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat meneladani dari 3 tugas gereja, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Amin.